Hai Movie Geek, para gamers apa kabar nih? Lagi main apa hari ini? Pernah gak sih kamu kebayang atau ngebayangin dirimu tiba-tiba terseret masuk ke dalam dunia game? Wah, seru tapi menakutkan juga ya. Nah, kali ini kita mau bahas film soal itu. Ceritanya rada-rada isekai, tapi ini film Hollywood. Yup, Jumanji The Next Level. Franchise Jumanji yang rilis 2019 ini adalah sequel film tahun 2017, Welcome to the Jungle. Nah, produksi Columbia Pictures di bawah arahan Jake Kasdan sebagai sutradara. Nah, plot film ini mengambil latar 2 tahun setelah Jumanji sebelumnya. Ceritanya sih masih tentang para karakter yang terjebak dalam game, namun dengan perubahan formasi pada avatar. Aturannya sih masih sama. Para player harus menyelesaikan seluruh misi dalam game agar bisa kembali ke dunia nyata. Oke, karena kamu sepertinya udah gak sabar, yuk langsung cus ke alurnya. Jangan lupa siapkan headphone atau earphone, sediakan minuman dingin dan cemilan. Portal menuju Jumanji dibuka sekarang. Jeng 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 jeng. Nah, sorotan awal film diarahkan pada kehidupan pada karakter utama setelah mereka udah lulus SMA. Bethany merencanakan reuni untuk liburan Natal lewat grup WhatsApp. Martha dan Fritz antusias dengan ajakan itu. Sedangkan Spencer tampaknya cukup murung saat diajak reunian. Libur Natal tiba dan Spencer pulang ke rumah. Dad, we're home. Sang opa Eddie sedang tinggal di kamarnya karena habis operasi pinggang. Malam pertama di rumah, Spencer gak bisa tidur karena memikirkan reuni esok hari yang mungkin dihadiri oleh si mantan pacar, yaitu Martha. I feel you. Nah, saat sedang melamun, Spencer dapat ide untuk kembali ke dunia Jumanji. Keesokan harinya, Martha, Fritz, dan Bethany sudah berkumpul untuk reuni di kedai Nora. Spencer satu-satunya yang tidak hadir. Nah, karena cemas, mereka semua mencoba menghubungi doi. Spencer gak bisa dihubungin nih, jadi mereka semua ke rumahnya. Di sana, Eddie dan mantan mitranya, Milo, keduanya adalah pemilik restoran yang sekarang udah jadi kedai Nora. Nah, saat di rumah Spencer, Martha, Fritz, dan Bethany mendengar suara genderang Jumanji bergema di seluruh gedung. Duk 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 gitu ya. Milo dan Eddie juga mendengar hal itu. Nah, saat itu juga, ketiga sahabat ini menyadari bahwa, wah, Spencer udah kesedot lagi nih ke dunia Jumanji. Martha dan Bethany sepakat untuk pergi. Namun, si Fritz nolak. We've been there. We know what to expect. I gotta stop hanging out with white people. I don't know what the hell is wrong with me. Lagi asik debat, Martha dan Fritz sudah kesedot ke dunia Jumanji, meninggalkan Bethany di rubana seorang diri. You guys? Di dunia Jumanji, Martha kebagian avatar lamanya nih, Ruby Roundhouse. Dan opa Eddie yang ternyata ikut terseret ke dalam game jadi avatar lama cucunya, yaitu Dr. Smolder Bravestone yang diperankan sama Dwayne Johnson. Ex-mitra Eddie, si Milo, kebagian avatar lamanya Fritz, yaitu Franklin Mouse. Wah, ketuker-tuker ya. Sedangkan si Fritz mendapatkan avatar milik Bethany, Prof. Sheldon. Pembagian avatar yang kacau itu ya terjadi karena kerusakan sama konsol game. Tentu aja sebagai senior di Jumanji, Martha dan Fritz punya kewajiban untuk menjelaskan ke Milo dan Eddie. Gimana sih penyebutannya di film? Kalau gak salah Milo ya, Milo apa Milo, Milo aja deh, kan kita orang Indonesia ya. Namun, saat Fritz asik menjelaskan nih, dia dilalap oleh ular raksasa dan akhirnya ya seperti biasa membuatnya kehilangan satu nyawa. Lalu terbang dan jatuh ke bawah. Seperti di film sebelumnya, para avatar dijemput oleh karakter non-player yaitu Nigel, oke. Lalu Nigel pun menjelaskan soal surat yang dikirim ke Bravestone mengenai kemunculan antagonis Jurgen the Brutal. Born around the neck of the village elder, the falcon is the fertility jewel of Jumanji. Adegan lalu beralih ke kilas balik pembantaian terhadap orang-orang Avian untuk merebut permata Falcon. Nah, Jurgen ini yang udah membunuh orang tua Bravestone dalam cerita game. Nigel kemudian menurunkan para player di gurun pasir untuk menjalankan misi.
Each place on the map is a different level of the game, and the levels get harder as we go. Di sana, Bravestone kehilangan satu nyawa nih setelah dipatuk sama burung unta. Dasar kakek-kakek. Gak lama setelah berselang, burung unta yang mematuk Bravestone ini kembali bersama kawanannya. Para player pun berhasil kabur setelah menjatuhkan mobil yang mereka kendarai ke jurang. Duh, kebayang gak sih kalau dikejar sama burung unta itu rasanya kayak dikejar sama angsa ya? Nah, setelah misi pertama sukses, para player pun ngecek kekuatan dan kelemahan masing-masing. Nah, mereka itu ngeceknya lewat fitur informasi yang muncul di layar kayak hologram gitu. Fritz pun lalu mengeluhkan kekuatan avatar Prof. Sheldon yang terkesan tak berguna dan kelemahannya itu lebih banyak dibanding karakter lain. Nah, setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di Oasis, lokasi untuk misi selanjutnya. Nah, di dunia nyata, Bethany ini menemui pendahulunya di Jumanji, Alex. Dia meminta Alex memperbaiki konsol yang rusak. Do you think you can help me get the machine to start? Sementara di Oasis, Martha dan kawan-kawan bertemu dengan karakter non-pemain yang merupakan mantan pacar karakter Bravestone. Tanpa sengaja, Bravestone alias Opa Eddie membantu Jurgen dan gengnya menangkap karakter yang mencuri kunci peti permata. Jurgen pun membunuhnya. Karakter itu ternyata adalah Ming Flatfoot, avatar baru milik Spencer. Spencer pun lalu marah ke Opa dan teman-temannya karena dianggap menggagalkan rencana. Lalu dia mengakui alasannya kembali ke Jumanji adalah menjadi Bravestone. Him! Bravestone! I could do anything. Karena perasaan insecure-nya di dunia nyata. Di tengah perdebatan, karakter non-player yang merupakan kekasih Bravestone datang memberi peringatan soal suaminya Witchblade, satu-satunya kelemahan si dokter kekar itu. Doi juga ngasih petunjuk soal Kababik bersaudara dan lokasi markas Jurgen ke para player. Ketika karakter non-player itu pergi, Martha dan Fritz mengikutinya untuk menemukan Barry Jumanji. Sementara itu, Milo, Eddie, dan Spencer pergi nyuri unta untuk digunakan ke markas Jurgen. Martha dan Fritz yang telah menemukan buah gurun juga menemukan kolam yang dapat menukar avatar mereka. Bagian ini seru nih. Ketika geng Spencer berusaha mencuri unta, mereka akhirnya bertemu sama Switchblade, suami dari si non perempuan seksi tadi itu yang pakai baju merah. Opa Eddie dengan kekuatan Bravestone berhasil dong menghajar anak buah Switchblade. Mereka berhasil kabur menggunakan unta berkat kemampuan avatar Franklin yang digunakan oleh Milo, yang bisa ngomong sama hewan ya. Nah, saat kelompok Spencer dan Martha ketemu kembali untuk melanjutkan rencana, mereka pun diserang menggunakan bazooka oleh Switchblade, membuat semua player kehilangan satu nyawa. Wah. Setelah diserang, para player pun melanjutkan perjalanan mereka. Namun Eddie dan Milo nih berantem di perjalanan karena masalah bisnis restoran mereka. Masa lalu diungkit-ungkit. Dengan kekuatan avatar yang beda jauh, Milo jelas kalah dong. Setelah perkelahian mereka, perjalanan berlanjut, dan para player tiba di rintangan berikutnya, jembatan gantung yang terus bergerak. Rintangan jadi semakin sulit saat kawanan babon raksasa mengejar mereka. Serem banget loh babonnya. Dan akhirnya mereka berhasil melalui rintangan jembatan berkat kemampuan geometri avatar Sheldon yang digunakan oleh Fritz. Sedangkan para babon berhasil diatasi berkat Alex yang menggunakan avatar Jefferson. Bethany sendiri cukup sial karena dapat avatar seekor kuda bernama Cyclone. Kemudian personil udah lengkap nih, saatnya menghadapi raja terakhir. Tapi kan ada yang lagi marahan. Tenang, Eddie dan Milo udah damai kok saat para player istirahat di sekitar gunung salju. Sejak awal, Milo mendatangi kawan lamanya Eddie karena doi tahu hidupnya gak lama lagi. Tapi konflik belum selesai sampai di situ ya. Fritz mengeluh soal Milo dan Eddie karena performa mereka sebagai player kurang maksimal. Saat asik mengoceh, Fritz terjungkal ke lembah. Dan tanpa sengaja, mereka menemukan sungai yang warnanya sama dengan kolam tempat bertukar avatar. Masih inget kan?
Itu loh, saat Martha dan Fritz ngambil berry Jumanji. Nah, disitulah gitu ya. Jadi solusi untuk keluh kesah si Fritz. Para player pun langsung nyebur supaya bisa lekas bertukar avatar. Dan sukses tentunya. Formasi avatar pun kembali ke versi awal. Terus, Milo sama Eddie gimana? Tenang, kan ada avatar Cyclone si kuda dan si Maling Ming. Setelah pertukaran avatar yang sukses, mereka pun melanjutkan perjalanan nih. Namun, Milo dan Eddie tertangkap oleh anak buah si Jurgen. Para player pun bergegas menyusul ke markas musuh untuk menyelamatkan rekan mereka. Fritz dan Bethany berhasil menyusup dan menyamar sebagai kababik bersaudara. Sementara Martha dan Spencer harus memanjati tebing untuk masuk ke benteng. Ada bau-bau CLBK nih. Di tempat lain, entah gimana Alex sudah berhasil masuk benteng. Wah, pemain veteran emang beda ya. Saat Spencer dan Martha berhasil memasuki benteng nih, mereka pun segera membebaskan Eddie. Si Alex masih sibuk menghindari jebakan karena masuk lewat jalur tikus. Sedangkan kababik bersaudara gadungan, alias Fritz dan Bethany, melenggang bebas lewat lift diantar sama anak buahnya Jurgen. Alex yang berhasil melalui jebakan pergi menyelamatkan Cyclone, dan di ruang harta nih Eddie akhirnya menggunakan kemampuan avatar Ming untuk mencuri permata Falcon yang tersimpan. Sialnya permata itu bukan di peti, tapi jadi kalung di lehernya Jurgen. Wah, Fritz dan Bethany nyaris terbunuh nih karena mereka nggak tahu kalau kababik punya saudara perempuan yang harusnya jadi pengantin Jurgen. Beruntung Martha segera datang dan mengaku sebagai calon pengantinnya. Fritz dan Bethany pun selamat. Penyamaran Martha, Fritz dan Bethany akhirnya terbongkar nih setelah surat dari kababik yang asli tiba di tangan pelayan Jurgen. Spencer yang muncul di tengah masalah kalah oleh Jurgen. Namun si brutal itu kabur setelah melihat berry Jumanji. Bentrok antara player dan anak buah Jurgen pun gak bisa dihindari. Sedangkan Spencer nih menyusul Jurgen yang berusaha kabur menggunakan pesawat. Dan di sana Jurgen kalah oleh Spencer dan permata Falcon berhasil direbut. Pada akhirnya, dunia Jumanji selamat berkat Eddie and Milo dengan avatar Cyclone yang ternyata bisa terbang. Wah, dan misi pun selesai. Dan seperti di film sebelumnya, Nigel si pemandu akan datang saat misi selesai dan memulangkan para player. Namun, Milo, temannya kakek Eddie, memutuskan untuk tinggal di dunia Jumanji karena tahu dirinya akan mati jika berhasil kembali ke dunia nyata. Itu jadi momen terakhir kebersamaan Milo dan Eddie. Serius, pas nonton ini aku nangis loh. Para player akhirnya berhasil kembali ke dunia nyata. Cerita pun ditutup dengan 4 sekawan yang akhirnya jadi reunian di kedai Nora. Sedangkan Eddie kembali ke bisnis restoran yang pernah dia kelola bersama Milo. Sedih deh ingat Milo. Di adegan post credit nih, nampak seorang teknisi dan ibu Spencer sedang berada di Rubana dan menyentuh konsol Jumanji. Scene kemudian berpindah, kawan burung unta dan dunia Jumanji lewat depan kedai Nora, tempat Martha, Fritz, Spencer, dan Bethany nongkrong. Wah, ngulang lagi dong. Ya, mungkin itu bocoran untuk sequel Jumanji Next Level yang akan rilis tahun ini. Sebagai penutup, tentu aku punya refleksi nih setelah nonton film ini. Aku bagiin ya. Mulai dari isu insecure kayak yang dialami sama Spencer, sampai rela kembali ke dunia Jumanji cuma untuk jadi Bravestone. Juga soal menghargai hidup seperti yang akhirnya disadari oleh Opa Eddie. Jumanji The Next Level ngajarin aku buat berani jadi diri sendiri. Yeah. Tapi perlu berusaha jadi Bravestone seperti Spencer. Cukup jadi versi terbaik dari dirimu di dunia nyata. Mungkin gebetanmu seperti Martha yang lebih suka hal semacam itu ya. Soalnya menghargai hidup gak perlu jauh-jauh. Kamu hanya perlu menyadari bahwa ada orang di sekitar yang selalu mendukung dan peduli pada kamu. Seperti Opa Eddie yang akhirnya mengerti pentingnya hidup setelah berpisah dengan Milo. So, tetap hidup ya Pop Gengs. Meskipun kamu hanya jadi beban keluarga, paling enggak jadi pelakor. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, bye-bye.